Ciganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Kali ini kita akan membahas sosok yang lagi hangat diperbincangkan, Kak Yang Heretsu. lagi viral, siapa nih, Van? Bapak Menteri Purbaya. Wow, jadi kita tuh lebih ke arah yang lebih positif ekonominya ya, Van ya? Betul Kok banget. berani banget gitu ya, ngebongkar-ngebongkar gitu ya? Iya, siapakah sih sebetulnya Bapak Menteri Purbaya ini kok seberani itu yang tadi Kak Heretsu bilang? Mungkin hodamnya bagus, Van. Nah, kita akan menguak hodam dari Menteri Purbaya. Sebelum lanjut membahas Bapak Menteri Purbaya ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Nah, kita sebelum menguak hodamnya, Pan, kita lihat dulu nih video-videonya ya, video Oke. core-nya nih. Banyak banget ya. Oke, kita lihat. Jadi idola baru nih Pak, pikir jadi cawapres nggak Pak? Oh, baru juga sebulan kerja gila lu. Gila lu Cina. Baru juga sebulan kerja udah ditawarin jadi cawapres buat tahun berapa gitu ya. 2015 pada waktu Pak Jokowi mengambil kekuasaan, suasana goncang sekali kan. Betul. Ya, benar. Dia hampir jatuh, hitungannya harusnya 2016 jatuh dia. Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya. Nah, Asik. Ih, pede banget itu nih. nggak ada saya katanya. Aku suka banget tuh sama cara bicaranya. 2015 saya kasih tahu sama ke Pak Jokowi. Kalau politisi kan lucu. Pak, ekonomi jatuh, dia nggak peduli. Oh iya. Gue bilang, gimana sih? Saya ceritain Pak, kanan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu the secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Kalau saya presentasi depan biasanya ada dua bagian. Pertama baca dari sini. Bagian kedua yang tanpa teks. Itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir. Jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Jadi kalau pidato itu ada teks ya, ada Iya. teks kan dan sudah sesuai standar ya. Betul, Nggak akan betul. kesindir siapapun ya, Pan. Iya dong. Tapi Pak Purbaya ini mau pidato tanpa teks katanya, Pan. Tapi bakalan banyak yang kesindir gitu. Iya. Wah, Terus berani gimana ya? katanya biarin aja lah. Biarin aja lah. Sekalian disindir kan. Apalagi nih perkataan yang ini nih. Yang nyeleneh ya. Kita lihat lagi nih. Donald Trump mau kenain tarif 100% lagi ke Cina, dampaknya ke Indonesia gimana Pak? Biar aja mereka berantem, kalau kita nggak ada urusan. Sabar Pak. Iya sih. Untuk kita untung, biar aja mereka berantem, kita untung. Oh, si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya nih. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Ya sekarang saya harus hati-hati. Baca teks, kalau nggak apa sesat katanya. Oh, harus pakai teks katanya, Pan. Salah ngomong biar aja tapi ya. Kalau nggak salah ngomong nggak seru ya. Betul. Jangan dimatiin sengaja. Coba tulisnya tuh biar kita nggak ini jumpa pers. Tadi saya udah makan cabai hijau tuh. Berah, yang lu bilang enak. Ayam habis 2. Itu dia, jadi omongannya tuh kayak dosennya tuh santai, Iya, chill gitu. betul. Pengalamannya mungkin ya, Pan ya. Mungkin ya jam terbang nih Jam Karetsu terbang. yang tidak bisa berbohong. Karena kalau aku lihat nih Karetsu, Bapak Menteri ini sangat-sangat percaya dirinya tinggi Betul. sekali. Dan dia itu nggak kaku ya orangnya. Jadi Bebas. sekalipun, nah betul, pembicaraan dia masuk kemana aja, ke kalangan manapun. Betul. Nggak khususon ke kalangan menteri doang atau ke Betul. orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Ya ke halayak umum semua gitu, semua usia bahkan bisa paham sama omongannya Pak Betul. Menteri ya. Dan ini ada yang lagi viral juga, Oke. Pak Purbaya jadi cross zero nih, Pan. Aduh. Gimana Mi? Ini yang bikin gimana Mi? Oke. Ini kondisi saat ini nih. Tapi ini visualisasi ya, kayak hiburan mungkin ya. Ya. Pak Luhut ya. Ya. Aku nggak tahu siapa ini. Ini Bu Menteri ya? Dan jadi beda ya, ini Pak Purbaya nih. Kayak ngelawan banyak kan nih. Ini Takut ya? Bahlil ya. Asik. Jangan bercanda. Melawan kalian dua sendiri itu udah cukup. Aldo, keren banget Pak. Oke. Kayaknya dia sendirian ngelawan apa ya? Ya mungkin hiburan sih ya, kayak entertain, kayak apa Iya ya? betul.
ada hal yang tidak sesuai ya dilawan mungkin sama Iya dia betul, gitu. jadi dia itu mau menegakkan adilan. Bisa aja kemunculannya saat ini di Indonesia dengan kepercayaan dirinya itu memang dia sudah kuat karena dia tahu sesuatu yang kita Betul. nggak tahu nih Karetsu gitu Nah, kan. berikutnya nih, Van. Oke. Vija 23. Ada KDM juga, Van? Iya, saya Ada- lihat ada Ahok. Ada Ahok, ada Ferry Irwandi. Nah, ini sebelah kanan nggak tahu siapa Iya, ya? saya juga nggak tahu. Pokoknya cakep aja lah. Mengawal Pak Purbaya, jadi ada pendukungnya ya. Iya. Ini hodamnya nih, Van. Oh, hodamnya ada 4 ya. Backingannya ya. Backingannya banyak, pantes sepeda itu kan. Iya. Nah, kalau hodam itu menurut ilmu spiritual ya emang pendamping pelayan itu jin ya spiritual. Tapi kalau kita ngebahasnya ya mungkin dari segi pendidikannya, latar belakang iya. pendidikannya, makanya dia bisa sejago ini. Iya. Apa tuh, Pan? Kita kira-kira apa tuh? Iya, ini sudah dirangkum ya Karetsu Oke. dari berbagai sumber. Mm-mm. Jadi Bapak Menteri ini itu sarjana teknik elektro katanya Karetsu ya. Di Dari ITB. ITB, Oh, betul. nggak nyambung ya sama ekonomi ya? Sebetulnya ya S1-nya kalau ya. misalnya melihat dari latar belakang pendidikannya gitu. Elektro, mungkin disetrum nanti kalau ada yang macam-macam. Kan? Hati-hati ya makanya ya. Terus dia ngambil master nih Karetsu, Master of Science dan doktor PhD-nya di bidang ilmu ekonomi. Oh, Nah, baru mungkin ini dari nyambung sananya. ya? S2, Iya, S3-nya S2-nya. Di Amerika Serikat ya. Indiana ya. Ya betul. Nah, kalau prestasinya ya, backingannya nih, hodam-hodamnya, prestasinya apa aja nih? Oke, karena sebetulnya manusia itu hodam yang paling utama itu yang sudah, pikirannya? yang sudah dihasilkan oleh dirinya sendiri, betul tidak Karetsu? Kita apa ya? Kosong, misalkan otaknya ngaku-ngaku punya hodam itu kan Nah. nggak ngaruh juga gitu kan untuk dunia sekarang gitu kan ya. Betul. Dari karirnya dia itu memulai sebagai field engineer. Hamburger Nah, Overseas betul. SA-nya Tahun 89 sampai 94. baru lahir aku. Iya benar, sama. Maksudnya 94-nya sih bukan Iya 89-nya. 94-nya, betul. Bidang keuangan dan ekonomi ya, menjadi ekonom senior di Dana Reksa Ya, Research betul. Institute, kemudian direktur utama PT Dana Reksa Securities pada sekitar 2006 5 tahun. Dana Reksa itu ya keuangannya. Keuangan. Di- Jadi di emang Indonesia khusus ya. dia tuh udah berkecimpung di ekonomi ya. Betul. Di ekonomi. Dia juga di jabatan pemerintah ini memiliki posisi yang strategis juga nih Karetsu ya. Sebagai Dia apa tuh? sebagai staf khusus ekonomi, deputi koordinasi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi tahun 2018 sampai 2020. Oke, nah Dan sejak 3 September 2020, beliau ini sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Karetsu ya. lembaga penjamin simpanan keuangan ya. Keuangan. Jadi dijamin sama dia biar aman gitu kan ya. Nah, itu kerjanya gimana ya? Aku tuh nggak pernah tahu deh. Kan kemarin Oh, sorry. aja yang uang 13 triliun ya kan itu diserahkan ke Purbaya Iya, itu. terus kata Pak Menteri udah disalurkan juga katanya Iya ke betul. bank-bank, ke BI katanya gitu ya. Makanya ada BLT ya sekarang. Iya, jadi cair ya. Pokoknya mah jadi mempermudah pencairan apa gimana sih Karetsu? Iya, jadi coba kita lihat yang uang 13 triliun itu kan kayak Iya. gimana sih. Nah ini kan uang 13 triliun. Oh my God. Sebetulnya katanya ada 17 triliun tapi ini seginilah dulu. Segini dulu gitu ya. Ini jarang banget diserahkan ya. Iya, betul. Apa karena viral? Jadi harus terbuka atau emang pemerintah sekarang emang beda, Van? Iya, mungkin kalau zaman sekarang mah harus lebih transparan ya melalui sosial media. Jadi memanfaatkan sosial media itu sebisa mungkin supaya transparansi kelihatan gitu loh Ya Karetsu. rakyat tuh percaya mungkin ya. Nah gitu, biar kelihatan kerjanya apa sih Pak. Kadang kan kalau menteri ditanya-tanya sama masyarakat, menteri kerjanya apa sih ya? Contohnya gini mungkin kan. Kalau Fanny ngeliat uang segini gimana? Pingsan dulu kali. Kalau aku mah biasa aja sih segini juga udah bersyukur ya. Oh iya tuh. Ya maksudnya bingung mau beli apa gitu kan, sebenarnya udah kecapai gitu kan ya. Iya, jadi Bapak Menteri ini emang layak banget untuk dibahas ya Karetsu ya. Betul. Karena kalau kita lihat dari latar belakangnya dia yang pendidikannya sangat mumpuni untuk menjadi seorang menteri ya. Betul. Dari karir dan jabatan di publiknya juga membuat sosoknya ini sangat layak untuk diperbincangkan dan layak menjadi seseorang Karetsu Betul, ya. betul. Gak sembarangan nih. Ini juga Pan katanya ada yang mau ngirim santet nih. Tuh katanya ya. Teror santet di rumah Menkeu Purbaya, anak beliau buka suara. Nah, anaknya ngomong nih. Kami diteror mistis. Putra Menkeu Purbaya, Yudo Sadewa, mengaku keluarga mereka mengalami gangguan mistis di rumah, seperti pergeseran barang dan fenomena poltergeist. Poltergeist, poltergeist ya. Poltergeist. Yudo menegaskan mereka tidak percaya pada mistik semata. Iya. Ia mengajak keluarga untuk berpikir rasional Tuh. dan memperkuat keimanan. Fenomena itu merupakan manipulasi jin yang mempengaruhi pola pikir manusia sehingga menimbulkan Ilusi ya. ketakutan. Nah itu jadi ada yang mau disantet. Jadi ada juga yang bilang kalau santet itu nggak ada kan. Iya. Bahkan ditantang ya kayak Ferry Irwandi sok yang bisa nyantet gue kasih Alphard
Ada juga yang sok gue kasih rumah dimanapun kalian mau gitu kan ya, terus dikasih bulanan 25 juta gitu. Jadi ya bingung juga sih. Ya iya sih. Kalau zaman sekarang gimana tuh Pak menurut Fani? Kalau menurut aku ya, kalau orang yang bisa membuktikan santet dan diiming-imingi oleh harta segitu, ya pasti pengen banget dong menguak santet gitu ya. Sekalipun orang-orang bilang gak percaya dengan adanya santet nih Jiganers. Ya mungkin bisa aja orang tersebut yang membutuhkan iming-iming tersebut akan mengada-ngada nggak sih? Betul, kayak gitu sih. Iya kan? Ya. Takutnya jadi kita tuh percaya akan tahayul karena butuh sama iming-iming itunya. Wah ini tapi ada yang pro dengan santet juga nih pastinya. Iya pasti. Ya tapi sih santet itu mungkin ada ya. Zaman Rasul juga kan emang Rasul pernah disantet gitu kan. Iya betul. Cuman ya itu dikasih juga nih cara menangkalnya kan, dikasih surat Anas kayak gitu. Benar. Makanya keluar surat Anas kayak gitu kan ya. Ya tapi itu lebih jauhnya mungkin spiritual yang lebih tahu ya. Iya, spiritual yang lebih tahu. Karena yang namanya ilmu hitam sejak dulu sudah ada ya Kak Ritsu. Tapi ya kita fokusnya ke prestasi mungkinnya itu juga bagian dari hodam ya. Jadi hodam yang real mungkinnya. Ya betul banget. Nah Kak Ritsu, kalau untuk santet kayaknya yang tadi ngirim ke Bapak Menteri, aku sih masih kurang percaya ya. Kurang percaya mungkin tapi hanya berita ya. Kalau Pak Menteri banyak yang julid pasti ada tuh. Wah, bukan hanya itu Pan, banyak musuh lah pasti. Iya banyak musuhnya karena kehebatannya dia yang sekarang dia sudah tunjukkan ke publik Jiganers ya. Nah ini nih, kan ini kereta cepatnya ada hutang ya Pan, belum dibayar nih, harus dibayar pakai APBN katanya, tapi nggak boleh. Jadi pas dia nolak ya, jadi kiriman santet itu datang gitu. Oh jadi pas-pasan di saat momen ketika ditagih utang bekas bikin kereta cepat, Menteri Keuangan itu dan nggak mau bayar, tiba-tiba kayak datang aja gitu Kak Ritsu. Betul, kayak datang aja gitu. Tapi sih cuman apa ya? Hoax doang mungkin ya. Bisa kayak aja hoax. Benda pindah sendiri ya, mungkin kegeser gitu ya. Iya, atau ada orang yang sirik bercandaan ngomong kayak gini, kita santet aja lah sejago-jagonya Pak Menteri. Nah bisa aja kan. Dan akhirnya jadi dari mulut ke mulut dan ya jadi gosip gitu kan. Oke, mungkin udah jelas ya hodam Pak Purbaya ini ya. Jadi kesimpulannya Kak Ritsu, jadi latar pendidikan beliau itu emang tinggi banget ya. Iya. Di zaman sekarang tuh masalah tuh bisa diselesaikan dengan pendidikan dan juga pengetahuan ya. Nah, pengetahuan dan pendidikan bisa mengarahkan pikiran, hati, dan langkah kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya Kak Ritsu. Kalau dari segi spiritualnya, kalau hodam yang itu ya mungkin ngebantu nggak sih kalau misalkan jin-jin gitu? Menurut Fani? Kalau menurutku mungkin lebih kembali lagi ke diri masing-masing ya, kepercayaan masing-masing ya Kak Ritsu. Karena kalau misalnya kita percaya dengan apa yang ada di diri kita gitu, sebetulnya mengendalikan diri mah kan tetap oleh diri kita sendiri ya. Sekalipun kita punya hodam yang kita rasa kayaknya ada deh ini gitu kan. Jatuhnya jadi syirik mungkin ya, jadi kita bergantung gitu, kepada sosok itu ya. Makanya mungkin kalau jadi orang hebat yang sekarang lagi di atas angin istilahnya, kita ya lebih menguatkan dan mendekatkan diri kepada Allah aja mungkin ya, supaya terhindar dari orang-orang yang syirik, yang berniat jahat seperti itu Kak Ritsu. Kalau menurut aku ya. Kalau Pani sendiri punya hodam gak sih? Nah aku hodamnya ada satu kata sih, bukan berupa apa gitu, bukan berupa sosok. Istighfar aja. Yang bikin backingan tuh ngerasa kita kuat terus gitu. Nah aku istighfar aja sih Kak Ritsu. Ketika aku lagi kerja, lagi banyak agenda, lagi banyak deadline, aku istighfar dan yakin aja sama diri sendiri Jiganers. Bener gak sih? Yakin bisa gitu ya? Yakin bisa dan mampu untuk menjalankannya. Karena itu kan kewajiban gitu ya? Kita. Betul. Oke, itu dia tadi dalam istilah hodam Pak Purbaya. Iya, jadi kalau misalnya Jiganers atau teman-teman semua yang masih bingung, kayaknya ini orang, gitu ya? Orang kok berani, orang hebat punya hodam, jangan cepet-cepet ke arah situ deh gitu kan. Mungkin kita bisa berpikir lebih open lagi. Ini disantet gak kena sama punya hodam berarti gitu kan ya? Ya bisa jadi. Oke Jiganers, itu tadi pembahasan kita dengan Pak Menteri ya. Dengan Kak Ritsu tentang Pak Menteri. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya nih dari apa yang kita bahas. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.